Oke, nah sekarang kita akan berpindah ke ke materi berikutnya, yaitu setelah DNA ini kita bisa lihat proses replikasinya, kita akan melihat proses transkripsi dari DNA untuk menghasilkan RNA. Dalam hal ini adalah messenger RNA atau mRNA. Ya, sekali lagi beda antara DNA dan RNA. Kalau DNA itu adalah gula fosfat, gula pentosanya itu adalah deoksiribosa, artinya pada karbon nomor 2-nya itu nggak ada gugus OH, hanya ada hidrogen. Tapi kalau di RNA itu menggunakan gulanya itu adalah gula ribosa, ya, karbon 5, gula ribosa, di mana pada karbon nomor 2 itu ada gugus OH, ya. Dan di RNA itu nanti tidak ada timid, tapi yang ada itu adalah molekul yang mirip dengan timin, yaitu adalah urasil gitu ya. Jadi urasil sama timin itu bedanya cuma di gugus CH3, gugus metil. Di RNA itu ada urasil, sementara di DNA itu ada timin, ya, basa nitrogennya. Sekali lagi ya, di urasil itu nggak ada nitrogennya, nggak ada metilnya, tapi di timin itu ada metilnya, ya. Jadi bedanya cuma di situ saja. Selebihnya strukturnya itu semuanya sama, ya. Jadi urasil itu disebut sebagai demethylated atau hilangnya metil dari timin, ya. Demethylated form of timin gitu ya. Itu disebut sebagai urasil, ya. Nah, oke, jadi sekarang kita akan lihat mengenai transkripsi, ya. Sekali lagi tujuan transkripsi ini adalah untuk menghasilkan mRNA, ya. Oke, saya akan coba share PPT-nya. Teman-teman juga sudah bisa lihat PDF PPT-nya itu di di Moodle. Oke, ya. Sekarang kelihatan nggak? Atau belum? Sudah, Pak. Oke, sudah. Oke, siap. Oke, thank you. Oke, kita ke DNA transcription, ya. Artinya kita ingin mengeluarkan informasi dari DNA itu, kemudian informasi dari DNA itu akan digunakan untuk sintesis protein. Nah, untuk mensintesis protein tersebut, maka informasi dari DNA itu, informasi genetik itu harus dicetak begitu ke dalam bentuk messenger RNA, ya, messenger RNA. Nah, messenger RNA kemudian nanti akan ditranslasi dengan bantuan ribosom untuk menghasilkan protein, ya. Tapi proses transkripsi DNA sendiri untuk menghasilkan messenger RNA itu cukup kompleks tahapannya, ya, cukup kompleks prosesnya. Dan untuk prokaryotik dan eukaryotik itu berbeda, ya. Jadi di eukaryotik itu jauh lebih banyak protein yang terlibat dan lebih kompleks, ya, di eukaryotik. Sementara di prokaryotik itu lebih sederhana, walaupun masih ada juga kompleksitas yang cukup tinggi di situ, tapi lebih sederhana dibandingkan dengan DNA transkripsi pada eukaryotik. Ya, seperti yang kita ketahui, kalau di dalam eukaryotik itu kan ada inti sel, ya. Artinya nanti proses transkripsi ini terjadi di dalam inti sel, lalu nanti messenger RNA itu akan keluar lewat pori-pori sel, gitu ya, pori-pori inti sel, ya, semacam lubang-lubang di inti sel, gitu. Messenger RNA-nya akan keluar, baru kemudian di dalam retikulum endoplasma yang kasar terjadi proses translasi atau sintesis protein, ya. Itu terjadi di dalam eukaryotik, ya, di dalam eukaryotik, termasuk di dalam sel manusia begitu. Di eukaryotik juga ada terjadi satu proses yang lebih kompleks setelah terbentuknya mRNA, ya. mRNA itu masih kita sebut sebagai pre-RNA, ya, RNA yang belum matang begitu. Nah, kemudian ada proses pematangan RNA juga, ya. Di dalam ini sekali lagi di dalam case adalah eukaryotik, ya. Jadi pre-RNA itu kemudian akan mengalami capping, ya, diberikan cover, ya, diberikan kepala, diberikan ekor, kemudian ada dipotong bagian exon, bagian intronnya dipotong, baru kemudian sampai jadilah nanti mRNA yang
yang siap untuk ditranslasi, ya. Jadi itu proses pada eukariotik, ya. Jadi lebih kompleks proses di dalam eukariotik dibandingkan dalam prokaryotik. Kalau di prokaryotik itu DNA bisa kemudian langsung ditranskripsikan menjadi mRNA, ya. Dan pada saat yang bersamaan juga mRNA yang sudah lagi nunggu nyata. Halo, ya. Pada saat yang bisa dengar suara saya kah? Halo, bisa dengar suara saya? Bisa ya? Bisa, Oke. bisa Pak. Oke, siap, thank you. Jadi pada saat yang untuk prokaryotik, ya, untuk bakteri misalkan, jadi proses transkripsi DNA itu proses menghasilkan mRNA. Pada saat mRNA-nya juga sementara disintesis, ya, itu bisa langsung terjadi proses translasi. Bisa pada saat bersamaan juga langsung terjadi proses translasi. Jadi memang lebih sederhana, ya, tapi memang ada tahapan juga yang kita harus pahami di dalam proses transkripsi, ya. Dan kita pertama akan fokus di dalam transkripsi yang terjadi pada prokaryotik karena memang lebih sederhana, ya. Ya, semoga kalau kita punya cukup waktu kita bisa menjelaskan tentang transkripsi pada level eukaryotik, ya. Nah, lalu kemudian mRNA ini, ya, yang dihasilkan kalau di prokaryotik di bakteri itu tidak mengalami modifikasi seperti yang terjadi di dalam mRNA pada eukaryotik begitu, ya. Pada sel manusia misalkan tidak, pada bakteri, ya, hasil mRNA yang dihasilkan itu bisa langsung kemudian ditranslasi, ya. Dan tapi ada poin-poin penting juga yang agak mirip di antara proses transkripsi yang terjadi di prokaryotik dan juga proses transkripsi yang terjadi di dalam eukaryotik, ya. Contohnya dengan menggunakan RNA polimerase, ya. Jadi kalau transkripsi DNA itu menggunakan DNA polimerase, RNA polimerase untuk menghasilkan RNA. Saya ulang, transkripsi DNA menggunakan enzim RNA polimerase menghasilkan messenger RNA. Ya, jadi di sini yang berperan penting adalah RNA polimerase. Kalau tadi kemarin, ya, kita pelajari juga yang tadi juga dijelaskan oleh saya dan Ferdi bahwa DNA polimerase itu berfungsi di dalam replikasi DNA. Tapi di dalam transkripsi DNA, enzim yang sangat penting dan sangat esensial untuk melakukan transkripsi DNA adalah RNA polimerase. RNA polimerase, ya. Itu poinnya di situ, ya. Nah, ini yang selalu kita tadi sudah sempat saya singgung-singgung juga, ya, itu adalah ini yang saya sebut selalu sebagai central dogma, ya. Jadi DNA-nya kemudian akan ditranskripsikan menjadi RNA, mRNA, baru mRNA-nya itu akan ditranslasikan menjadi protein, ya. Jadi sekali lagi nanti urutan asam amino yang ada di dalam protein itu akan sesuai dengan kode genetik yang ada di dalam DNA, ya. Jadi setiap tiga kode genetik, tiga basa nitrogen, ya, atau basa nukleotida yang ada di dalam DNA itu kemudian akan mengkode satu asam amino, ya. Tapi sekali lagi kita harus ingat bahwa di bagian di DNA yang memang dimiliki oleh eukaryotik, ya, DNA yang dimiliki oleh eukaryotik itu jumlahnya sekitar 3 miliar pasang basa, 3 kali 10 pangkat 9 pasang basa, ya. Dan kurang lebih sekitar 95%, ya, bahkan lebih tinggi lagi, ya, ya 95 bahkan bisa, seingat saya 95, ya. Ya 95% itu ya memang tidak dipakai di dalam proses sintesis protein. Jadi DNA-nya sebagian besar itu, ya, hanya sebagai DNA yang belum diketahui dengan jelas fungsinya, ya. Jadi urutan nukleotida yang jumlahnya sekitar 3 miliar pasang basa di dalam satu sel eukariotik itu, khususnya sel manusia,
itu sebagian besar tidak diketahui ya fungsi tepatnya, dan sebagian kecil memang diketahui sebagai urutan nukleotida, urutan gen yang memang bisa mengkode protein. Jadi jumlahnya kecil sekali ya, jumlah yang memang berfungsi untuk mengkode protein itu di dalam eukariotik itu jumlahnya sedikit ya, sementara yang sebagian besar itu justru tidak mengkode protein ya, tidak berfungsi untuk mengkode protein ya. Ya di dalam jadi mereka tidak tidak ditranskripsikan ya, yang sebagian besar itu tidak ditranskripsikan ya, jadi tidak menghasilkan suatu molekul yang fungsional begitu ya, tetapi hanya memang tersimpan sebagai informasi genetik ya. Tapi sayangnya kalau informasi tersebut dibuang, maka kemudian ternyata akan mengganggu proses transkripsi ya, proses replikasi yang ada di dalam DNA itu. Jadi masih sangat penting, tapi belum diketahui dengan jelas itu seperti apa ya urutan yang kurang lebih 95% dari 3 miliar tadi ya. Nah, seperti begitu. Jadi kalau di bakteri itu jumlah nukleotidanya jauh lebih sedikit ya, sehingga dia lebih efektif ya. Di bakteri itu lebih efektif. Jadi di dalam di dalam misalnya satu untayan DNA begitu ya, bahkan bisa ada 3 atau 4 gen yang bergabung jadi satu di dalam situ, sehingga dalam sekali proses translasi ya bisa dihasilkan proteinnya itu beberapa jenis begitu ya. Jadi nanti kita akan lihat sama-sama, oke? Nah, saya coba putar satu video ya. Ini videonya tentang proses transkripsi yang terjadi pada eukariotik ya. Kita akan lihat juga proses transkripsi yang terjadi pada prokaryotik. Ya. Oke ya. Jadi ini adalah DNA, lalu kemudian ini ada suatu protein yang sudah nempel di DNA ya. Ya, kita sebut sebagai transcription factor ya. Ada protein yang nempel di DNA, ini nanti kemudian akan memulai proses transkripsi dari DNA ini. Ya. What you are about to see is DNA's most extraordinary secret. How a simple code is turned into flesh and blood. It begins with a bundle of factors assembling at the start of a gene. Oke, ini adalah protein transcription factor. A gene is simply a length of DNA instructions stretching away to the left. Ya, oke. Ada protein lain yang nempel. DNA polimerasenya juga ya, protein lain juga nempel. Oke, semuanya ini adalah faktor-faktor pendukung dan juga termasuk enzim RNA polimerase yang sudah nempel. Oke. The blue molecule racing along the DNA is reading the gene. It's unzipping the double helix and copying one of the 2 strands. The yellow chain snaking out of the top is a copy of the genetic message, and it's made of a close chemical cousin of DNA called RNA. Ya, ini adalah RNA polimerase. Enter through an intake hole. They are matched to the DNA letter by letter to copy the A's, C's, T's, and G's of the gene. The only difference is that in the RNA copy, the letter T is replaced with a closely related building block known as U. You are watching this process called transcription in real time. It's happening right now in almost every cell in your body. Oke, ya. Ya, itu adalah proses transkripsi yang terjadi pada eukariotik ya. Oke. Oke, ini adalah yang tadi ya, ini urasil, itu urasil di dalam di dalam RNA. Sekali lagi urasil itu nggak punya gugus metil. Ya, tapi kalau timin punya gugus metil. Oke. Nah, kita akan lihat lagi video yang berikutnya.
yaitu adalah transkripsi yang terjadi pada prokaryotik. Ya, dan memang yang akan menjadi fokus kita saat ini ya, tujuan yang mau kita capai itu pertama di sini adalah memang untuk kita memahami mengenai transkripsi dari prokaryotik. Tahun berapa? Kalau menurut itu apakah ada perubahan atau enggak? Saya ingat sih April juga nggak salah ya. Nggak ada perubahan. Enggak. Oke. Ya, sebentar. Oke. Sudah kelihatan ya video, videonya di layarnya ya. Yang mana ya prokaryotic transcription ya. Oke, ya. Ya, nanti kita akan lihat ini adalah yang ini adalah untaian DNA, lalu kemudian ini adalah RNA-nya ya, ada RNA-nya. Nanti kemudian kita akan lihat prosesnya. Hello everyone, quick biochemistry basics here. So let's talk about transcription. Transcription is enzymatically similar to DNA replication. Both process DNA replication and transcription involve enzyme that synthesizes new strand of nucleic acid complementary to the DNA strand. However, the major difference is that DNA polymerase adds deoxyribonucleic acids on the template DNA, while the enzyme RNA polymerase, which carries out transcription, adds ribonucleotides on the template DNA. The bacterial RNA polymerase have 5 subunits: beta prime, beta, alpha 1, alpha 2, and omega. The beta prime is the largest subunit and has the active site for RNA synthesis. The beta is the second largest subunit involved in RNA synthesis. Alpha 1 and alpha 2 are the third largest subunit. Each of the alpha subunit has 2 domains, the N-terminal domain and the C-terminal domain. The N-terminal domain has a role in the assembly of RNA polymerase enzyme, while the C-terminal domain has a role in interaction with the promoter and non-specific binding to the DNA sequences. The omega is the smallest subunit and facilitates the assembly of RNA polymerase. Oke, jadi ini ya ada bagian-bagian dari RNA polimerase ya. Jadi itu adalah bagian protein beta, ini beta primer ya. Beta pertama ya, beta yang paling besar, kemudian beta, kemudian ada 2 buah subunit alfa dan ada subunit gamma ya. Nah, ini masing-masing protein mereka nanti akan bergabung jadi satu menjadi RNA ya, menjadi RNA polimerase pada prokaryotik atau bakteri ya. Nah, kemudian ini ada fungsi dari masing-masing ya. Ini nanti untuk tujuannya untuk sintesis RNA-nya. Lalu alfa ini nanti ada berfungsi untuk mengikat mengikat secara keseluruhan atau menyatukan secara keseluruhan RNA polimerasenya. Lalu kemudian yang alfa satunya lagi itu ini adalah carbon terminal domain ya, dan ini adalah nitrogen terminal domain. Ini kalau yang carbon terminal domain itu berfungsi untuk nanti mengikat DNA ya. Jadi ini ada bagian yang disebut sebagai promoter ya, atau promoter itu adalah bagian yang ada di dalam DNA, yaitu beberapa basa nukleotida di hulu ya, di hulu sebelum gennya ya. Jadi kita akan lihat nanti sama-sama yang disebut dengan promoter itu seperti apa ya, promoter itu seperti apa. Kemudian ada juga gamma ya, gamma DNA, gamma RNA, bagian proteinnya ya, bagian RNA polimerase ya, yang mana kemudian berfungsi untuk menstabilkan ya, ini tujuan untuk menstabilkan RNA polimerase ya. Ya seperti itu ya. It stabilizes the RNA polymerase enzyme. Let's talk about the sigma factor. The RNA polymerase cannot start initiation of transcription by its own. It requires the help of a factor known as the sigma factor. Oke, jadi ada suatu protein lain lagi ya, protein lain lagi yang disebut sebagai faktor sigma atau sigma faktor yang akan membantu supaya
RNA polimerase itu bisa kemudian nempel di daerah promotor atau promotor dari DNA ini, ya. Jadi ini proses nempelnya nanti ke sini begitu ya, dengan bantuan dari sigma faktor ini ya. Ini ada satu protein. Oke, tanpa ini RNA polimerase itu akan susah untuk mengenali daerah promoter. Oke. The sigma factor is a protein that allows specific binding of RNA polymerase with the promoter. So the complete RNA polymerase holoenzyme has 6 subunits. The initiation of transcription is divided into 3 steps: the formation of closed complex, open complex, and the phenomenon of abortive initiation. In the first step, RNA polymerase binds to promoter region. The DNA at this stage is still in the double-stranded form, and this complex is known as the closed complex. The closed complex represents RNA polymerase that has just bound with the promoter. In the next step, the DNA strands near the transcription start site unwinds to form an open complex. Once the open complex is formed, the enzyme now starts adding RNTPs on the template DNA. It should be noted that unlike DNA polymerase, RNA polymerase does not require a primer for the initiation of transcription. Now, once the short stretches of RNA are formed, the open complex now undergoes the process of abortive initiation. In abortive initiation process, the RNA polymerase forms a short RNA stretches which are released. The abortive initiation occurs because the sigma factor blocks the RNA exit channel of the RNA polymerase enzyme. Let's talk about elongation. Oke, tahap kedua ya. When sigma factor is released, the RNA polymerase proceeds for the process of elongation. Ini RNA polimerasenya itu jalan ke kanan ya, membaca sepanjang proses dia membaca DNA-nya. Once polymerase has transcribed the gene, it must stop to release the RNA product. This process is known as termination. In prokaryotes, there are 2 modes of termination, row-independent and row-dependent. Row itu adalah satu The protein juga row-independent sama. termination does not require external proteins or external factors for the termination to occur. The row-independent terminators are also known as intrinsic terminators, which consist of 2 sequence elements. Number 1, short inverted repeats about 20 nucleotides, followed by number 2, stretch of 8 AT base pairs. When the Nanti kita RNA akan polymerase detailkan ya, yang penting transcribes teman-teman the nonton aja dulu inverted ya. repeat Jadi sequence, setelah ini the penjelasan saya resulting akan lebih detail. RNA forms a stem loop structure, which resembles a hairpin by base pairing it with itself. The hairpin so formed halts the RNA polymerase enzyme. The inverted repeat sequence is further followed by AT-rich sequence. The AT-rich sequence after transcription forms AU base pairs. The AU base pairs are the weakest of all the base pairs, even weaker than AT base pair. Because of this, the RNA is finally released, ending the transcription. Row-dependent termination. Row-dependent termination depends on the protein known as Rho factor. The Rho factor is an ATP-dependent hexameric helicase. The Rho protein binds the single-stranded RNA rich in cytosine. These cytosine residues are also known as Rho utilization site or the RUT site. Now, when the RNA polymerase reaches 100 nucleotides away from the RUT site, it stops the transcription. The sequence that halts the RNA polymerase are known as Rho-sensitive pause site. Once the Rho protein binds the RUT sequence in RNA, it uses energy of ATP and translocates it to the RNA-DNA hybrid and unwinds the region.
Oke. Ya, thanks for watching ya. Oke, itu ya tadi adalah gambaran yang begitu singkat mengenai proses transkripsi dari DNA menghasilkan RNA pada prokaryotik atau bakteri ya. Nah, saya akan pindah lagi ke PPT tadi ya. Kita kembali ke PPT. Sebentar. Oke ya. Kita ke PPT, kita akan lebih clear ya, lebih jelas. Nah, jadi transkripsi pada prokaryotik. Dan sekali lagi itu dikatakan oleh RNA polimerase ya, RNA polimerase. Jadi RNA polimerase itu dapat memulai proses sintesis ya, menggunakan ini ya. Ini adalah RNTPS ya, artinya apa? Artinya ini adalah R untuk ribosa, N itu adalah nukleotida trifosfat ya, dan jumlahnya banyak ya. R itu adalah ribosa nukleotida trifosfat. Jadi dalam hal ini adalah suatu nukleotida ya, nukleotidanya itu adalah adenin trifosfat ya, guanin trifosfat, citidin trifosfat, dan uridin trifosfat ya. Dan sekali lagi ini semua gulanya itu adalah gula ribosa ya. Itu digunakan untuk sintesis RNA. Itu semua sebagai bahan baku yang ada di dalam inti sel ya, atau di dalam di dalam sel ya. Untuk prokaryotik di dalam sel yang mana itu untuk sintesis RNA, bahan bakunya itu ya. Kemudian membutuhkan template, dan template-nya itu adalah DNA ya, DNA. DNA itu sekali lagi ada 2 untaian ya. Seperti yang kita ketahui, untaian DNA itu ada yang 5 ke 3, ada yang 3 ke 5 ya. Sekali lagi yang akan menjadi template ya, itu adalah salah satu dari untaian DNA tersebut. Salah satu saja ya, salah satu saja itu akan menjadi untaian template untuk sintesis RNA ya, yang lain itu tidak digunakan. Oke. Nah, kemudian ada proses membuka dan menutup DNA. Jadi waktu kita sintesis RNA-nya, DNA-nya itu dibuka dulu, ikatan hidrogennya diputuskan, DNA-nya dibuka, jadi membentuk seperti bubble begitu ya, seperti ada satu gelembung begitu ya. Ada gelembung begitu, lalu kemudian nanti di situ terjadi proses sintesis RNA-nya, baru kemudian RNA-nya akan lewat dan kemudian nanti akan ditutup kembali. Jadi DNA-nya kemudian akan di-shipping kembali, ditutup kembali, dibiarkan untuk membentuk ikatan hidrogen kembali di antara DNA tersebut, ya, di antara 2 untai DNA tersebut. Jadi ada proses transkripsi DNA menghasilkan RNA terdiri dari 4 tahapan, ya. 4 tahapan. Yang pertama adalah pengenalan atau pengikatan. Jadi RNA polimerasenya itu akan mengenali daerah yang kita sebut sebagai promoter ya, dengan bantuan dari protein sigma faktor ya. Protein sigma faktor yang akan membantu RNA polimerase untuk mengenali yang kita sebut sebagai daerah promoter. Daerah promoter itu adalah DNA yang mana bagian hulunya ya, bagian sebelah kiri dari DNA yang mau ditranskripsikan ya. Nah, kemudian ada proses inisiasi ya, ada inisiasi di mana nanti RNA polimerasenya itu akan nempel ke bagian promoter ya. Lalu kemudian tadi ada 3 tahapan inisiasi tadi ya, yang kita bisa lihat tadi ya. Ada yang membuka, ada yang kemudian terjadi proses abortif, yaitu fenomena saja karena masih ada faktor sigma, abortif abortif transcription ya. Jadi belum dimulai itu, jadi hanya baru proses inisiasi, baru seperti kalau bahasa saya itu adalah seperti tekan gas begitu, coba gas dulu gitu ya, sudah oke belum nih ya, sudah siap belum, oke. Nanti kemudian pas sigma faktornya itu lepas ya, baru kemudian nanti proses transkripsinya akan jalan ya. Sigma faktornya akan lepas dari RNA polimerase, baru kemudian RNA polimerase akan jalan untuk sintesis RNA sesuai dengan template DNA-nya. Lalu terakhir nanti ada proses terminasi ya, di mana nanti ada 2 mekanisme ya, 2 mekanisme proses terminasi, yaitu yang pertama adalah row independent ya,
atau yang kita sebut sebagai intrinsic termination, ya, row independent atau intrinsic termination, ya, dan row dependent, ya. Nah, row dependent ini sendiri juga ada dua mekanisme, ya, itu melibatkan pembentukan hairpin dan tidak melibatkan. Tapi kalau yang tadi ditunjukkan di apa namanya di video tadi itu tidak melibatkan pembentukan hairpin. Nanti di dalam PPT ini saya akan tunjukkan yang melibatkan pembentukan hairpin. Ya, nah kemudian kita ke RNA polimerasenya, ya. RNA polimerasenya itu ada ya ada 5 subunit, ya, ada 5 subunit. Oke, yaitu ada apa namanya dalam hal ini subunit 2 subunit alfa, ya, 2 subunit alfa. Oke, kemudian 2 subunit alfa ini berfungsi untuk ya, yang satu itu adalah untuk mengikat DNA, dan satu itu adalah untuk apa namanya mengikat supaya RNA polimerasenya itu semuanya utuh begitu, ya. Kemudian adalah ada B, ya, itu menghubungkan nukleotida, ya. Jadi nukleotida itu adalah bahan bakunya yang nanti akan digunakan untuk sintesis RNA, ya. Lalu kemudian adalah B aksen ini, ya, B aksen ini, ya. Ini juga adalah protein, ya, sama. Itu adalah untuk sintesisnya nanti, ya, untuk proses sintesis pembentukan ikatan fosfodiester yang terjadi di dalam RNA, ya. Pembentukan fosfodiester yang terjadi di dalam RNA, dan sekaligus juga pasti dia harus mengikat template DNA-nya. Dia harus mengikat template DNA-nya. Lalu kemudian ada gamma faktor, ya. Oke. Jadi gamma ini sekali lagi untuk menstabilkan RNA polimerase, ya. Ya, apa namanya untuk PPT PDF yang saya berikan itu, ya, itu belum saya masukkan mengenai gamma faktor nih, ya, protein gamma yang memang merupakan bagian juga di dalam RNA polimerase, dan fungsinya itu adalah untuk apa namanya menstabilkan RNA polimerase. Lalu kemudian ada protein sigma faktor, ya, yang mana berfungsi untuk mengenali daerah yang kita sebut sebagai promoter, membantu RNA polimerase untuk mengenali daerah yang kita sebut sebagai promoter di DNA, ya. Jadi lalu kemudian ya secara keseluruhan itu enzim RNA polimerase itu gabungan antara enzim inti, ya, ini core-nya, dan juga protein sigmanya, ya, faktor sigmanya begitu. Oke. Nah, ini kurang lebih gambaran proteinnya, ya. Ini adalah bagian beta aksen, beta, ada bagian subunit alfa, ya. Di sini nggak ditunjukkan bagian subunit gamanya. Oke. Nah, kita lihat sini juga ini nanti. Nah, ini adalah yang kita sebut sebagai daerah promoter, ya. Jadi ini wilayah daerah promoter yang mana nanti akan ditempel atau dikenali oleh RNA polimerase dengan bantuan dari protein sigma faktor, ya, dengan bantuan dari sigma faktor ini. Nah, kita lihat sini ini adalah kalau ke kanan ini, ya, daerah ini adalah ke kanan ini adalah DNA coding strand, ya, artinya DNA coding strand artinya DNA yang mau dibaca untuk ditranskripsikan. Ini coding strand, ya, atau untaian kode, ya. Coding strand ini yang mau kita transkripsikan. Nah, di hulunya itu ada beberapa puluh, ya, beberapa puluh untaian nukleotida yang mana akan berfungsi sebagai promoter, ya, tempat nempelnya RNA polimerase, ya. Nanti kita akan mengenali ada yang disebut sebagai Tata box, ya, Tata box, ya, dan Pripnov box, ya. Jadi kita akan sebut, nanti kita akan lihat sama-sama, ya. Jadi ini daerah promoter, ya. Daerah ini adalah daerah konsensus, ya, yang mana memang banyak sekali mengandung apa namanya nukleotida, ya, nukleotida Tata itu, ya, TATA, yang memang merupakan daerah pengenalan, ya, daerah pengenalan terhadap RNA polimerase ini, ya, untuk nanti kemudian dia bisa mengetahui bahwa oh bagian sini ini mau kita transkripsikan, ya.
Nah, oke. Jadi kita lihat ini ada feature dari RNA polimerase ya. Ya, mulai dari urutan promoter, ya ini promoter. Sorry, ini salah ketik. Bagi pada sinyal terminasi ya. Kemudian nanti RNA-nya disintesis ya. Dan sintesis RNA itu sama seperti sintesis DNA juga. Itu arahnya selalu dari 5 aksen ke 3 aksen ya. Jadi dari 5 aksen ke 3 aksen. Oke. Lalu kemudian pada kondisi tertentu itu ya khususnya di dalam RNA polimerasenya itu terbentuk hibrid ya. Antara DNA ya, satu untaian DNA dengan satu untaian RNA. Ya, ada hibrid. Nah, di situ ya. Jadi kemudian kita lihat sini lagi, ini studi mengenai RNA polimerase. Itu ada seperti ya bagian yang kita sebut seperti tangan itu ya. Yang mana memang berfungsi untuk mencengkram DNA ya. Nah, kemudian kemudian nanti ada ya enzimnya itu ada core-nya yang tertutup ya, nanti bisa core-nya tertutup, lalu kemudian nanti akan terbuka ya. Jadi saat kemudian protein sigma nempel ke dalam core-nya, itu dia akan membuka tangannya ya. Kalau enzimnya itu akan membuka, jadi terbuka tangannya seperti ini, baru kemudian dia akan bisa berinteraksi dengan DNA. Yang hijau ini adalah DNA ya. Baru kemudian setelah itu maka sigma faktornya akan lepas, baru kemudian terjadi proses elongasi, di mana RNA polimerasenya itu akan bekerja. Dan sekali lagi ini semuanya terjadi, khususnya ini kita sementara pelajari di dalam level prokaryotik ya, di bakteri. Oke. Nah, kemudian ada yang kita sebut sebagai recognition atau tempat pengenalan gitu ya. Jadi ada untaian template ya, untaian template. Ya, sekali lagi adalah DNA. Dan ada untaian pengkodean ya, yang kita sebut sebagai DNA coding strand ya. Ada daerah promoter. Sekali lagi ini maaf salah ketik. Daerah promoter ya. Ya, promoter ini adalah tempat di mana RNA polimerase itu akan terikat di situ pertama-tama ya. Oke. Nah, kemudian untuk E. coli ini kita ambil contoh E. coli, itu ada tata box tadi ya, itu adalah minus 10 box ya, dan minus 35 box ya, yang memang mengandung banyak TA tadi ini ya. Ya sering juga disebut sebagai Pripno box ya, Pripno box. Jadi ini ada tata box dan ada Pripno box ya. Pripno box itu biasanya tuh sekitar 35 ya. Oke, ini kayaknya posisinya salah. Ini di sini ya. Kemudian kita sebut ini tata box. Oke ya. Ya. Oke, jadi itu kemudian, nah ini ya. Ini adalah daerah ya. Kita akan lihat ini ya, daerah yang memang nanti akan kita transkripsikan ya, daerah yang akan kita transkripsikan teman-teman sekalian. Jadi RNA polimerasenya akan bekerja untuk transkripsikan. Ya, sekali lagi ini daerah pengenalan ya, daerah promoter ya, tata box dan juga Pripno box ya. Nah, di sini ada istilah-istilah yang kita harus ketahui di sini ya. Jadi ini adalah untaian DNA-nya ya, untaian DNA-nya. Sekali lagi ini ada 5 ke 3 dan ini ada 3 ke 5 ya. Oke, ini mereka komplement semuanya ya. Ini A dengan T, C dengan G, A dengan T dan seterusnya. Mereka komplement. Ya, ini di dalam DNA. Oke. Nanti kemudian di dalam proses transkripsi ya, untaian ini kemudian nanti akan dibuka. Lalu kemudian ada satu untaian, salah satu untaian saja itu akan digunakan sebagai cetakannya ya. Dan untaian yang digunakan sebagai cetakan itu selalu arahnya itu adalah arah 3, 5 ya. Jadi di sebelah kirinya itu 3, sebelah kanannya itu 5 ya. Kenapa? Karena memang nanti RNA-nya itu akan disintesis dari arah 5 ke 3. Jadi templatenya itu harus 3 aksen, 5 aksen ya. Dari kiri ke kanan itu 3 aksen, 5 aksen. Karena sekali lagi RNA-nya itu akan disintesis dari 5 aksen ke 3 aksen ya. Jadi yang 3 ya, untaian yang di bawah yang digunakan sebagai template itu ya, ini untaian cetakan atau template ya, itu disebut sebagai untaian antisense ya, untaian antisense.
Oke, atau untai antisense ya. Oke. Nah, sementara untai sense ya, itu yang memang bukan non template ya. Sekali lagi itu non template bukan template ya. Itu yang arahnya 5 ke 3 ini ya. Ini tidak dipakai untuk proses transkripsi ya. Sekali lagi tidak dipakai untuk proses transkripsi. Untaian ini hanya nanti akan mirip dengan untaian RNA yang sudah dihasilkan. Hanya saja di RNA itu tidak dihasilkan, tidak ada timinnya, tapi ada urasilnya gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan di sini nanti yang berbeda itu hanya timin dan urasil. Jadi ini timin, ini urasil. Sama C, A, semuanya sama. Kecuali ini timin, kemudian ini urasil ya. Ini timin, ini urasil. Demikian juga, jadi nggak ada timin di dalam RNA. Oke. Jadi untaian yang kita sebut sebagai sense ini akan tepat sama urutannya dengan untaian RNA. Hanya saja bedanya pada RNA tidak ada timin, tapi hanya ada urasil. Ya, oke. Dan sekali lagi ingat ya, ini istilahnya adalah untaian yang antisense, itu selalu arahnya itu dari kiri ke kanan itu 3 aksen ke 5 aksen. Ya, dari kiri ke kanan 3 aksen ke 5 aksen. Ya, itu selalu digunakan untuk menjadi template ya untuk proses transkripsi. Ya, yang digunakan sebagai template itu adalah yang kita sebut sebagai antisense. Ya. Oke, lalu kemudian ini kita ke sini ya. Oke ya. Ya, ini ya, kita ke sini. Jadi ini adalah daerah promoter ya, ini daerah promoter, kemudian ini adalah daerah di mana nanti akan dikode menghasilkan mRNA ya. Jadi coding region dari DNA ya. Oke, lalu kemudian nanti di sini adalah daerah di mana dikenali oleh RNA polimerase dan juga protein faktor sigma untuk nanti nempel di sini ya. Ya, ini yang kita sebut sebagai tata box dan pripno box ya. Jadi ini dikenali ya. Kemudian ya ada yang kita sebut sebagai konsensus sequence-nya. Jadi ini kurang lebih dia akan mirip seperti begini. Jadi untuk berbagai jenis bakteri dia akan mirip urutannya ya. Kita sebut sebagai tata box di sini ya. Nah ini ya, ini adalah konsensus sequence ya. Jadi ada TT, G, A, C, A ya, dan ada TA, TA, AT gitu ya. Nah kemudian nanti ada sedikit mutasi-mutasi juga yang bisa terjadi pada beberapa bakteri dan beberapa spesies bakteri. Dan ada yang memang semakin mirip dengan konsensus ini ya, dengan untaian konsensus ini. Ini adalah untaian memang research ya, konsensus disetujui bersama bahwa daerah ini memang sangat sangat dikenali oleh RNA polimerase ya. Sesuai dengan hasil riset gitu ya. Jadi ada yang mutasi naik, nanti mutasi itu semakin mirip ya, semakin mirip dengan konsensus yang memang sudah ditentukan. Dan ada juga mutasi yang down ya, yang kita sebut nanti agak sedikit lebih berbeda ya. Jadi sedikit berbeda dengan daerah yang kita sebut daerah konsensus ini ya, atau sequence konsensus ini gitu ya. Dan yang jelas bahwa ini adalah daerah promoter, daerah hulu dari daerah codingnya, yang mana di sini akan dikenali oleh RNA polimerase ya, bersama protein faktor sigma ya. Nah kemudian sebentar, ini selain elemen promoter inti ya, ada elemen up juga ya. Ini adalah promoter hulu ya. Contohnya adalah ribosom RNA pada E. coli ya. Ya, itu untuk membantu untuk proses aktivasi juga ya. Jadi kemudian ada protein aktivator gen juga ya, itu berfungsi untuk memfasilitasi promoter yang lemah ya. Jadi ada protein aktivator gen yang memang berfungsi untuk membantu pengenalan promoter yang lemah ya. Jadi memang di bakteri itu ada beberapa jenis promoter yang memang lemah ya, sehingga gennya juga itu lebih jarang ditranskripsikan. Dan untuk bisa mengenali promoter yang lemah tersebut, maka dibutuhkan semacam protein aktivator gen ya, untuk bisa membantu mengenali promoter yang lemah tersebut. Dalam hal ini adalah membantu RNA polimerase untuk mengenali ya. Jadi kita lihat sini, ini adalah
gen yang dikenali oleh suatu protein aktivator, ya. Jadi ada protein aktivator yang memang mengenali bagian gen tertentu, ya, dari DNA tersebut, ya. Oke, jadi ini ya kita misalnya lihat sini ya, ini adalah UP elemen ya, ini membantu untuk mengenali ini ya. Oke. Ya. Nah, sekarang kita ke prosesnya ya, kita ke proses transkripsinya ya. Jadi yang pertama itu adalah pengenalan templatenya, DNA polimerasenya itu akan berkaitan dengan DNA, dengan RNA polimerasenya akan berkaitan dengan DNA ya. Lalu kemudian DNA untaian itu akan nanti dibuka begitu ya, akan dibuka. Lalu kemudian bagian yang tepat di mana RNA nempel itu dibuka, DNA-nya dibuka begitu, membentuk seperti bubble ya, seperti ada benjolan begitu ya, seperti bulatan begitu, karena memang double helixnya dibuka. Ya, dibuka begitu. Nah, lalu kemudian disitulah nanti terjadi penempelan, lalu mulai inisiasi, elongasi ya, lalu RNA polimerasenya akan bergerak untuk sintesis RNA sampai ke tahapan yang terakhir nanti terminasi ya. Oke, jadi nanti RNA polimerase akan mencapai akhir ya, nanti RNA-nya itu akan terlepas ya, lalu kemudian nanti double helix DNA itu kemudian akan terbentuk kembali. Ya, akan kembali lagi membentuk double helix ya. Oke, ya, jadi sampai di sini ada pertanyaan? Ya, jadi sekali lagi teman-teman, jadi ada daerah yang memang di bagian DNA itu yang memang dikenali, yang kita sebut sebagai promoter. Dikenali oleh RNA polimerase dengan bantuan dari protein faktor sigma. Nah, itu satu kompleks ya, protein-protein tersebut nanti mereka kemudian akan memulai proses yang kita sebut sebagai proses transkripsi ya. Nah, daerah promoter itu membantu supaya gen yang mau ditranskripsikan itu dikenali gitu. Ya. Karena dia RNA polimerasenya tidak bisa nempel di daerah lain gitu. Hanya bisa nempel di daerah yang dikenali oleh dia, itu di bagian daerah promoter tadi ya. Lalu kemudian setelah proses yang tadi disebutkan ya, ya 3 tahapan tadi DNA-nya nanti RNA polimerasenya itu nempel, kemudian DNA-nya dibuka begitu ya, baru kemudian terjadi yang kita sebut sebagai abortive transcription ya, semacam coba gas begitu, abortif. Jadi dicoba dulu ya, sintesis RNA-nya, sintesis RNA-nya buang, sintesis RNA-nya buang. Jadi disintesis bagian promoternya itu saja ya, lepas buang gitu ya. Sudah berapa kali nanti pada saat protein sigma-nya itu lepas begitu, barulah kemudian RNA polimerasenya itu akan bisa langsung memulai proses elongasi atau sintesis RNA dengan menggunakan template, yang mana template-nya itu adalah DNA, template DNA, dan arah template DNA itu selalu dari 3 aksen, dari kiri ke kanan 3 aksen ke 5 aksen. Kenapa? Karena memang RNA yang mau disintesis itu dimulai dari 5 aksen menuju ke 3 aksen. Ya. Jadi template-nya itu harus 3 aksen ke 5 aksen. Karena RNA-nya mau disintesis dari 5 aksen ke 3 aksen. Oke? Ya, dan template-nya itu kita sebut sebagai antisense. Ya. Nah, sepanjang proses elongasi tersebut disintesislah bahan baku yang digunakan untuk mensintesis RNA itu adalah, sekali lagi ini ya, bahan bakunya itu adalah RNTP ya, atau ribosa nukleotida trifosfat begitu ya. Itu digunakan untuk sintesis RNA-nya. Ya, dan sekali lagi arah sintesisnya itu adalah dari arah 5 aksen ke 3 aksen ya, menggunakan bahan bakunya RNTP ya. Untuk disintesislah RNA itu sepanjang proses elongasi tersebut sesuai dengan template-nya, cetakannya yang ada yang adalah untaian DNA. Ya, sekali lagi untaian DNA itu sebagai template-nya atau cetakannya ya. Ya. Oke, tadi tertutup tadi ya, kemudian terbuka ya. Lalu kemudian dia akan nempel ke DNA-nya, baru kemudian akan memulai proses inisiasi gitu ya. Oke, lalu kemudian ya proses polimerase itu terjadi ya, polimerisasi terjadi ya dengan bantuan RNA polimerase. Ya, dengan bantuan protein sigma, RNA polimerase itu bisa melakukan proses elongasi ya.
Jadi seperti itu. Lalu kemudian ada satu protein lagi yaitu adalah NUS-A ya. Nah, ini biasanya untuk beberapa spesies NUS-A ini membantu untuk proses elongasi. Kalau di E. coli nggak ada ya. Ya, di beberapa spesies yang lain ada protein NUS-A yang bisa membantu untuk proses elongasi. Ya, seperti itu. Ya, sekali lagi RNA-nya itu disintesis dari 5 ke 3. Jadi bahan bakunya RNTP-nya itu ditambahkan ke bagian ujung yang ketiga. Ya, jadi sintesisnya di situ. Oke. Nah, ini ya tahapannya. Ini tahapan inisiasinya tadi ya. Tahapan inisiasinya jadi RNA polimerasenya itu akan nempel ke promoter ya dengan bantuan protein sigma. Protein sigmanya ya. Lalu kemudian nanti DNA-nya akan dibuka membentuk seperti bubble ini, Lalu kemudian akan dicoba dulu ya, dicoba sintesis RNA-nya, ya kita sebut sebagai abortive initiation. Oke, lalu kemudian nanti RNA-nya disintesis, dibuang lagi, disintesis, dibuang lagi. Ya itu cuma untuk uji coba saja gitu ya. Itu suatu fenomena yang terjadi ya. Lalu kemudian saat protein sigmanya sudah lepas ini, baru kemudianlah RNA polimerasenya itu akan langsung memulai proses transkripsi sintesis RNA sesuai dengan template DNA. Nah, oke, ini mengenai sigma faktornya ya. Jadi ini maaf. Ini. Kenapa ini ya? Sorry. Ya udah. Oke, ini sigma faktornya ya. Jadi ini faktor penting untuk pengenalan promotor ya, memicu transkripsi ya. Jadi kalau sigma faktornya itu lepas, maka dia akan memicu RNA polimerase untuk melakukan transkripsi ya. Oke, jadi posisinya itu adalah pada promoter ya. Jadi sekali lagi pada promoter. Jadi membantu memposisikan RNA polimerase pada daerah promoter. Tidak bisa memicu elongasi, tapi kalau dia sudah lepas baru elongasinya terjadi begitu ya. Lalu kemudian ya proses pelepasannya itu setelah 4-9 nukleotida dimasukkan begitu ya. Yang tadi ada awalnya itu adalah seperti yang saya sebut abortive initiation ya, atau abortive transcription. Ada proses awal dulu ya untuk coba tes dulu begitu ya. Lalu kemudian nanti ada proses sintesis sekitar 4-9 nukleotida RNA-nya begitu. Lalu kemudian langsung lepaslah sigma faktornya, baru kemudian transkripsinya berjalan, elongasinya berjalan sampai semuanya akan selesai ya. Nah, jadi saat protein sigma faktornya itu lepas, maka kemudian RNA polimerasenya itu tangannya jadi tertutup seperti ini ya. Jadi saat sigma faktornya lepas, RNA polimerasenya tertutup seperti begini. Oke. Nanti untuk terlepas lagi nanti dengan bantuan Rho faktor atau protein Rho begitu ya. Oke ya. Oke, ini adalah beberapa variasi ya. Sigma faktor dalam E. coli ya. Jadi ada sigma faktor 70, ada sigma faktor 54, ada sigma faktor 32 ya. Ini yang misalnya sigma faktor 70 itu adalah yang umum ya. Primary sigma faktor atau housekeeping sigma faktor. Jadi ini berfungsi untuk mengenali daerah ini ya. Mengenali urutan daerah ini promoternya ini ya. Sigma faktor 54 yaitu adalah untuk faktor sigma alternatif yang terikat dalam transkripsi gen yang diatur nitrogen ya. Oke, jadi transkripsi gen yang diatur nitrogen ya. Nah, itu ada gen-gen yang memang di dalam bakteri yang memang diatur oleh nitrogen ya. Karena bakteri menggunakan nitrogen untuk beberapa proses sintesis sintesis ya makanannya atau sintesis bahan baku yang dibutuhkan di dalam bakteri tersebut ya. Jadi ini adalah sigma faktor 54, kemudian ada sigma faktor 32 itu adalah
faktor yang memang diaktifasi oleh adanya suatu shock panas gitu ya. Jadi kalau ada suatu shock panas ya, maka kemudian gen yang memang membantu untuk mencegah denaturasi protein atau mencegah kerusakan protein itu akan diaktifasi ya. Jadi sigma faktor 32 ini ya kurang lebih akan mengenali urutan urutan nukleotida pada daerah promoter seperti ini ya. Ya, jadi ini sekali lagi ya memberikan fleksibilitas pada E. coli dalam merespons berbagai kondisi. Jadi ini sigma faktornya yang umum ya, yang umum, dan juga ada beberapa yang memang sesuai dengan kebutuhannya untuk gen yang diatur nitrogen gitu ya, dan kemudian juga ada kaitan dengan gen yang memang diaktifasi oleh adanya panas dari lingkungan luar begitu ya, atau heat shock begitu. Nah, Oke, ya ini ya sekali lagi tadi ya pelepasan sigma faktor ya, itu sekitar 4 sampai 10 nukleotida ditambahkan gitu ya. Baru kemudian elongasinya terjadi ya. Lalu sigma faktornya lepas ya. Sigma faktornya lepas baru elongasi terjadi. Oke, jadi nukleotida yang pertama itu tidak berpasangan pada untaian antisense ya, atau template. Sekali lagi, RNA polimerase itu dia tidak membutuhkan primer. Jadi dia tidak membutuhkan primer, beda seperti DNA polimerase. DNA polimerase itu butuh primer, primernya disintesis oleh primase, dan primer di dalam DNA polimerase itu adalah RNA sendiri ya. Tapi kalau di RNA polimerase itu nggak perlu primer. Ya, untuk sintesis RNA dia nggak butuh primer. Ya, RNA polimerase nggak butuh primer. Oke. Ya, ini polimerase melepaskan sigma faktor, lalu kemudian tangannya tertutup, lalu kemudian jalannya. Kemudian proteinus E itu membantu untuk mengikat protein RNA polimerase ya. Ya, kemudian akan terjadi proses pembukaan ya, pembukaan DNA-nya, lalu DNA-nya kemudian nanti akan digunakan sebagai template ya, yaitu yang arahnya itu 3 aksen ke 5 aksen begitu ya. Lalu kemudian setelah RNA-nya lewat, maka kemudian DNA-nya itu akan kembali re-annealing, jadi kembali menyatu lagi ya. Nah, oke, kemudian jadi ini ya, RNA polimerase dan NUS E itu adalah suatu kompleks yang memang bisa menyatu sampai kemudian terjadi terminasi. Oke, kemudian terakhir, tahapan terakhir itu adalah terminasi ya. Tadi sudah kita lihat juga di dalam video ya mengenai terminasi ini ya, ada yang memang merupakan mekanisme intrinsik terminator ya, atau yang kita sebut sebagai row independent termination ya, dan ada yang row dependent termination atau row dependent terminator ya. Ini row adalah suatu protein ya. Protein ini adalah protein, bentuknya adalah ada 6 protein bergabung jadi satu, hexamer. Dan ini adalah memang yang dibutuhkan ya untuk kemudian menghentikan proses transkripsi. Nah, ini yang kita tadi sebut sebagai intrinsic termination ya. Nah, yang mana terjadi penghentian, dan ini memang sorry ya, anak saya teriak di belakang. Ini terjadi proses pembentukan hairpin ini ya, ada hairpin. Jadi ada urutan ya. Di urutan ini mereka, kalau teman-teman perhatikan ya, ini inverted repeat ya. Jadi mereka ini A, G, C. Jadi mereka urutan ini, kemudian T, A, baru untaian lagi. Ini ya, inverted repeatnya, kebalikannya lagi. Jadi ini ya, kalau ini CC ini jadinya GG. Kemudian ini kalau TC ini jadinya AG ya. Jadi mereka kebalik gitu, sehingga mereka komplement. Jadi saat mereka kalau kita bisa lihat nanti hasil RNA-nya ya, hasil RNA-nya itu kemudian nanti akan komplement di bagian sini, terbentuk seperti hairpin ini
ya, seperti hairpin. Oke. Nah, lalu kemudian nanti ini akan memicu RNA polimerase untuk berhenti, ya. Oke, jadi ini kita bisa lihat daerah pengenalannya ya. Daerah ini ya biasanya itu kaya dengan G dan C, ya. Nah, kemudian ada bagian ekornya ya. Bagian ekornya juga nanti kita akan lihat ini ada yang kaya dengan A dan T, ya. Kaya dengan A dan T ya. Nanti kita akan menghasilkan di sini adalah U, ya. Jadi kalau A sama U mereka berikatan, di sini nanti akan jadi ikatan yang sangat lemah. Ya, nanti akan memudahkan untuk terjadi proses pelepasan ya. Jadi setelah terjadi ya transkripsi, elongasi, sampai kemudian RNA polimerasenya itu akan mensintesis daerah ini ya, daerah ini akan menghasilkan bagian ini dari RNA-nya. Messenger RNA-nya akan punya bagian ini. Lalu messenger RNA kemudian akan mengkode, akan membuat sehingga RNA polimerasenya itu berhenti, ya. Jadi kemudian 6 hingga 8 urutan template DNA yang mengkode UU, ya ini. Jadi ada poli U nanti di belakang sini ya. Konsekuensinya adanya terbentuk poli U ya. Lalu kemudian, nah seperti ini. Jadi kalau sudah terbentuk poli U seperti ini, ya. Ini ada terbentuk hairpinnya, lalu dia akan terlepas. Ya terjadi terminasi dan terlepas. Ini tidak membutuhkan bantuan protein apapun. Ini memang sudah terjadi, sudah intrinsik di dalam gen tersebut, sudah ada di dalam gen tersebut. Jadi pada saat nanti terjadi transkripsi ya sampai nanti melewati urutan gen ini, lalu kemudian nanti akan terjadi proses penghentian atau terminasi. Ya, oke. Nah seperti itu. Itu tidak membutuhkan bantuan protein apa-apa. Ya. Tapi ada juga sekarang yang membutuhkan bantuan protein ya. Nah kalau ada bantuan protein, kalau yang tadi yang disebutkan tadi itu adalah dengan mekanisme juga tidak terbentuk hairpin. Tapi ini juga ada mekanisme yang dengan bantuan protein Rho, tapi juga terbentuk hairpin ya. Jadi kita lihat mekanismenya ya. Jadi ini ya nanti setelah RNA polimerasenya mensintesis RNA sesuai dengan template dari DNA di sini ya. Lalu kemudian nanti ada protein Rho, ini protein Rho hexamer yang akan nempel ke salah satu bagian di sini, dan biasanya memang bagian ini kaya dengan sitosin ya, dan bagian penempelan ini ya kaya dengan sitosin. Lalu kemudian nanti akan Rho faktor ini membantu pembentukan ini ya, membantu pembentukan hairpin ya, membantu pembentukan hairpin. Nah saat pembentukan hairpin ini kemudian terjadi pelepasan ya. Nah seperti terjadi protein polimerasnya langsung stall dan terjadi pelepasan ya, terminasi ya. Nah seperti itu ya. Oke, kurang lebih itu terminasinya seperti itu ya. Oke, nah ini saja satu lagi terakhir ya, ini bedanya antara mRNA dari bakteri sama mRNA dari sel manusia misalkan ya. Kalau dalam bakteri itu bisa di dalam satu mRNA itu bisa terjadi beberapa untayan RNA yang mengandung informasi untuk sintesis beberapa protein. Jadi protein 1, 2, 3 itu bisa disintesis langsung. Jadi ribosom bisa langsung sintesis protein A, ribosom bisa langsung sintesis protein 2 ya, dan ribosom bisa langsung sintesis protein 3 ya. Jadi ribosom bisa langsung sintesis protein 1, 2 dan 3 sekaligus langsung. Sementara proses sintesis RNA-nya berlangsung. Tapi untuk eukariotik itu hanya bisa satu protein ya. Jadi kita sebut sebagai single translation start site ya. Sementara ini ada multiple translation start site. Jadi ada tempatnya itu banyak ya, di mana proses translasinya itu akan dimulai di situ, di mana nanti ribosom itu akan nempel di situ ya untuk proses translasi untuk sintesis protein. Jadi di dalam messenger RNA dari bakteri itu bisa ada banyak protein, banyak informasi genetik untuk mengkode beberapa protein gitu ya. Jadi bisa dalam contoh di sini ada 3 protein. Oke, kalau untuk eukariotik itu ada bagian cap-nya, bagian kepalanya, kemudian ada bagian yang memang daerah coding proteinnya, dan ada bagian ekornya juga nanti. Ya, ada bagian ekor, ada poli A, poliadenin. Ya, ini juga sudah hasil splicing ya, intronnya sudah dibuang, hanya misalkan eksonnya saja. Ya untuk eukariotik. Oke.